Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara. Lantaran sakit hati dituduh mencuri, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya kakak iparnya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian lehernya. Pelaku pun sengaja menggunakan penutup wajah saat melampiaskan kekesalannya itu. Lantas bagaimana kronologi kejadian ini? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Saudara, beberapa waktu lalu warga Gandus Palembang mengamankan satu pria bernama Ari. Ia ditangkap usai melakukan penganiayaan terhadap kakak iparnya sendiri. Saat melakukan penganiayaan, pelaku sengaja menggunakan penutup wajah agar tidak diketahui korban. Lantas, apa yang menjadi motif dari penganiayaan ini? Lengkapnya ikuti penelusuran kami. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi adik korban yang merupakan istrinya di rumah korban. Pelaku mendapat laporan dari istri bahwasannya ia dituduh melakukan pencurian atas hilangnya sejumlah barang di rumah korban seperti TV dan telepon genggam. Mendengar hal itu, pelaku pun merasa kesal hingga di saat itu timbul niat untuk melukai korban. Tim gelar perkara mengkonfirmasi pada pihak kepolisian. Menurut keterangan polisi, penganiayaan dilakukan pelaku lantaran sakit hati dan tidak terima dirinya dituduh mencuri oleh korban. Saat itu pelaku menganiaya korban dengan tangan kosong hingga membuat korban mengalami luka lebam. Kami sampaikan bahwa betul pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, telah melapor seorang perempuan yang bernama Wulandari. Wulandari ini menyampaikan bahwa dirinya merasa menjadi korban oleh adik ipar. Di sini adik ipar itu melakukan kegiatan pencekikan kepada korban dan tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2021. Tersangka mendatangi rumah korban yang jaraknya sekitar 3 kilo. Pada saat di rumah korban, pelaku ini dengan menggunakan tutup kepala seperti ninja itu, dengan menggunakan kain. Pada saat di rumah melihat ada korban, dia melakukan kegiatan. Namun dalam hal ini awal mulanya karena sakit hati, pelaku ini disangka melakukan tindakan mencuri barang-barang milik korban, sehingga pada saatnya korban ini didatangi oleh tersangka dan mungkin udah menjadi puncaknya, akhirnya tersangka melakukan kegiatan tindak pidana. Itu artinya motifnya lantaran sakit hati ya Pak? Betul, dalam hal ini tersangka melakukan karena sakit hati, karena dituduh melakukan pencurian. Tersangka bisa diamankan pada saat hari itu juga. Waktu itu masyarakat ada yang melapor ke Polsek Gandus. Dengan responsibilitas kita, setelah menerima laporan, kami yang piket langsung ke TKP, dan dengan bantuan warga memang alhamdulillah bisa diamankan tersangka ini. Kebetulan pada saat kita olah TKP memang tidak ada yang barang bukti ataupun menggunakan kekerasan, dia menggunakan tangan kosong. Barang bukti yang diamankan dari pelaku apa Pak? Kami mengamankan satu lembar kaos yang digunakan oleh tersangka warna putih, kemudian satu kain yang digunakan untuk menutupi wajahnya, mungkin itu untuk menyamarkan bahwa korban biar nggak mengenali pelaku. Keterangan si korban, informasi itu yang pernah dituduhkan oleh kepada tersangka itu bentuk televisi, kemudian HP. Demikian, namun tidak diakui oleh
saudara tersangka. Tapi untuk saat ini polisi hanya menindak atau memproses terkait dengan kasus penganiayaan saja ya Pak ya? Pada saat ini karena kita mendalaminya pasal 351 penerapan yang kita lakukan. Untuk dalam pendalaman pemeriksaan memang tersangka tidak mengakui tuduhan yang disangkakan oleh korban. Namun kita tetap melakukan penyidikan. Dalam hal ini kami jerat ke dalam penerapan pasal 351 KUHP. Ancaman hukumannya berapa? Dalam KUHP sendiri di situ kita terapkan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kepada tim gelar perkara, pelaku mengakui perbuatannya itu lantaran sakit hati. Menurutnya, ia tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan oleh korban. Kesal disertai gelap mata, secara langsung penganiayaan itu dilakukan saat ia mendengar tuduhan itu. Masalahnya dari rumah mau ke Tangga Buntung, mau nganter ke Pampers sama baju anak. Ini belum tahu kabar kan, aku nyengok korban tuh tegak depan rumah kan. Pas itu aku ngenjuk ke Pampers sama baju anak aku ke wong rumah. Lalu wong rumah ngomong, "Pak, segala barang hilang, ulan hilang, kau kena tuduhnya kan." Sempat diam. Sejahat itu kataku, keluarga kau nuduh aku barang hilang kataku kan. Diam aku. Lalu balik. Ya balik tuh masuk ke rumah mertua dulu kan. Dialah ngambil sarung kan. Cuman ngambil sarung tuh cuma nak nakuti dia baik kan, nak ngasih pelajaran dia. Berhubung tadi dipergoki warga, aku jadi panik. Panik tuh ialah berhubung ulan buka pintu, jadi terefleks nganu dia tuh kan. Dengan korban sendiri seperti apa, sering cekcok? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Dari berdasarkan tuduhannya tersebut, benar? Benar. Maksudnya Dituduh. benar mencuri? Tidak. Pas itu nih pas nak begawe malam kena telepon. Begawe dulu, sudah begawe paginya langsung ke situ. Itu kan tadi pengakuannya menggunakan sarung ya, Iya, untuk menutupi. biar Iya. tidak diketahui Iya. ya. Sebenarnya niatnya udah lama di situ atau spontan saja? Spontan aja. Spontan mau nakuti dia. Buat pelajaran dia. Berhubung warga melihat aku, jadi aku jadi panik. Panik langsung terefleks nganu dia. Barang yang hilang apa aja sih yang di rumah? 4 kunci rumah, TV, duit, HP. Maksudnya sempat ada komunikasi nggak sama kakak ipar kemarin bahwa kesannya yang dituduhkan itu tidak benar? Tidak. Tidak ada komunikasi Tidak. dulu Tidak. pada saat tersebut. Iya. Tetapi hubungannya harmonis Harmonis saja. Cak biasa main sana kan. Namun sampai pada akhirnya saudara sama si korban bisa menuduh akan hal tersebut ini kenapa? Tidak tahu. Apa memang si korban ada bukti atau seperti apa? Tidak ada dia. Langsung nuduh aja. Pada saat kejadian Lagi di rumah wong tua. Barang hilang itu kan. tetapi spontan aja ya? Iya, pada saat spontan. kejadiannya? Iya. Apa motifnya, lantaran sakit hati berarti? Sakit ya? hati. Iya. Berarti sakit hati dituduhkannya pada saat itu baru hari itu ya? Baru hari itulah. Karena laporan dari istri Iya, saudara? iya. Pas mau nganter Pampers sama baju anak kan. Lalu ngomong, "Pak, segala barang ulan hilang, kau ngambilnya, kau kena tuduh." Sempat diam, sempat duduk. Sejahat itu keluarga kau nuduh aku galau barang hilang. Diam, sempat berbala dengan bini kan. Langsung masuk ke kamar ini bini kan, dia ngambil sarung. Ke rumah ulan berjalan. Peristiwa terjadi, si korban berteriak terus warga datang? Iya, datang. Terus langsung diamankan warga? Diamankan warga. Terus si korban langsung ke kantor polisi buat laporan gitu ya? Tidak, pas didobrak warga itu kan ketahuan kan, dibukanya kan. Kenal kan, saksi tadi kan, langsung dibawa ke rumah Pak RT. Pak RT langsung nelpon Sekta Gandus, langsung dijemput, langsung dibawa ke sini. Tapi pada saat itu korban terlanjur berteriak, makanya melakukan pencekikan gitu ya? Dari tadi hasil... Takut juga dia tuh kan, dipegang wak ini kan. Dia teriak kan, tolong, tolong kan. Tidak lama warga datang. Katanya si korban sempat terjatuh. Terjatuh, dia ngamuk nerjang ke galon kan. Galon tadi banyunya tumpah galo.
Jadi aku nak tegak, jadi terpleset kami kan bawaan dia ngamuk mak itu tersantuk berdua kami. Dari kacamata kriminologi, kasus ini dianggap merupakan penganiayaan berat karena disertai luka yang dialami oleh korban. Lagi-lagi, orang terdekat menjadi ancaman tindakan kriminalitas terjadi. Perbuatan penganiayaan ini dinilai bisa juga disebut sebuah akumulasi dengan dugaan tindakan korban yang memicu rasa sakit hati selain menuduh. Nah, dalam kasus ini kan keluarga, yang dalam keluarga karena perkawinan. Dan memang selalu dikatakan sakit hati. Itu sebabnya kenapa ada korelasi pelaku kejahatan terhadap tubuh manusia itu yang saling kenal karena pernah berinteraksi. Nah, ini ada interaksi kan antara korban dan pelaku. Interaksinya kita tidak tahu dalam bentuk apa ya. Menuduh ini bisa menjadi dari aksi kriminal. Apakah memang hal seperti itu atau kira-kira ini hanya akumulasi saja? Bisa saja itu akumulasi, tidak sepenuhnya karena tuduhan ya. Oh, itu melakukan ini, itu melakukan itu, tidak sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang kalau saling kenal itu adalah akumulasi dari suatu akibat dari tindakan mungkin si pelaku atau si korban sendiri ya. Makanya selalu saya katakan, kita hidup, setiap orang tanpa terkecuali ya, pada dirinya itu menyandang predikat calon korban, merangkap calon pelaku. Kalau begitu, setiap orang harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Bagaimana mencegahnya? Menjadi polisi bagi diri kita sendiri itu. Tidak berbuat atau melakukan tindakan yang dapat memancing orang melakukan kejahatan. Dan yang paling banyak itu adanya provokasi. Karena kalau dalam kajian kriminologi, terutama dalam tipologi korban, itu banyak tipologi korban yang menunjukkan posisi korban itu dalam hal yang bagaimana. Apakah dia memprovokasi, apa dia berpartisipasi, apa dia dalam kondisi politikal, perbedaan politik, atau dalam kasus sosial, atau budaya, atau dia memang tidak sama sekali berperan. Jadi peranan ini sangat menentukan apa yang terjadi pada kita. Kalau kita berbicara tentang niat ya, ada kejahatan itu ada percobaan, ada kejahatan yang selesai. Dalam kasus ini kejahatan yang tidak selesai. Tapi percobaannya ada. Sebenarnya kalau saya melihat bukan hanya 359, jadi penganiayaan. Tapi juga niat dia untuk membunuh ada. Jadi percobaan pembunuhan yang gagal. Kalau percobaan pembunuhan yang berhasil, orangnya mati. Baru kita kenakan 340 secara utuh. Tapi ini sudah bisa, kalau sudah direncanakan, dia kan sudah pakai persiapan, bawa alat untuk membunuh. Dia sudah melengkapi diri agar tidak dikenal. Persiapannya sudah ada. Gagalnya perbuatan tersebut bukan karena keinginan pelaku. Jadi kalau ada percobaan itu intinya keberhasilan atau kegagalan itu. Kalau kegagalan itu karena keinginan pelaku, jadi dia menyetop, tidak bisa. Tapi kalau berhenti karena hal di luar keinginan si pelaku, percobaan itu. Saudara, lantaran sakit hati dituduh mencuri menjadi motif dari pelaku menganiaya korban yang merupakan kakak iparnya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian lehernya. Atas perbuatannya, kini tersangka ditahan di tahanan Polsek Gandus Palembang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.